Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru hebat seluruh Indonesia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari dan sore hari ini kita bertemu kembali untuk kali ketiga kegiatan workshop Dupak 84 jam yang diselenggarakan oleh Igornas Kabupaten Pulau Morotai yang menghadirkan pemateri hebat kita Bapak Bambang Setiawan. Bapak Ibu, agar kegiatan pada siang hari ini itu mendapatkan rahmat, hidayah, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta ini. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bambang Setiawan selaku pemateri kegiatan workshop Dupak 84 jam yang dilaksanakan oleh Igornas Kabupaten Pulau Morotai. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat peserta kegiatan ini. Mari kita sama-sama bersyukur bahwa kegiatan ini kita bisa menghadiri dan sudah menginjak pada pertemuan yang ketiga. Dan pada pertemuan yang ketiga ini saya yakin Bapak Ibu masih ada yang cemas, masih ada yang ingin ditanyakan, karena memang seperti ini yang harus kita lakukan agar Bapak Ibu memang benar-benar memahami dan memaknai apa yang akan nanti disampaikan oleh narasumber kita. Untuk menyingkat waktu, saya Puspo Andoko dari Kabupaten Malang selaku host dan moderator pada kegiatan hari ini. Saya lemparkan waktunya kepada Bapak narasumber, Bapak Bambang Setiawan yang berada di Mataram. Monggo Bapak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Mudah-mudahan pada kesempatan ketiga agenda kita ini bisa menambah kejelasan kita terkait dengan tata laksana bagaimana kita menyusun atau menyiapkan daftar usulan kenaikan pangkat kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai di sini, sudah sampai membahas tentang publikasi ilmiah, di mana pada kegiatan beberapa hari yang lalu, di pekan yang lalu, kita sudah mengulas habis terkait dengan publikasi ilmiah itu, dimulai dari ragam jenisnya, hingga pada bukti fisik apa yang harus kita siapkan untuk sebuah publikasi ilmiah, serta apa saja yang menjadi alasan penolakan dari karya kita terkait dengan publikasi ilmiah ini. Nah, itu sudah kita kupas semua pada pekan yang lalu. Pada pekan ini, kita akan coba lanjutkan dengan terkait dengan karya inovasi. Kalau kemarin sempat ada yang mempertanyakan kalau saya membuat video pembelajaran itu di mana masuknya. Nah, itu semua nanti akan kita bahas di bagian karya inovasi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karya inovasi merupakan juga bagian dari
kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, bagian dari publikasi ilmiah dan karya inovasi. Nah, di unsur ini menjadi salah satu unsur yang memiliki kewajiban setiap guru dalam mengusulkan kenaikan pangkatnya. Nah, apa saja yang menjadi karya inovasi tersebut? Nah, karya inovasi tersebut meliputi yang pertama, itu ada yang namanya teknologi tepat guna, karya seni, ataupun alat praktek. Nah, kita lebih mudah di karya inovasi ini Bapak dan Ibu dibandingkan di publikasi ilmiah terkait dengan bukti fisik yang menjadikan dokumen pelaporannya. Sebagaimana contoh teknologi tepat guna, karya seni, dan alat praktek, itu bukti fisiknya yang diminta hanya dalam bentuk laporan pembuatan alat dan dokumen produknya. Dokumen produk itu bisa berupa dokumen fisik yang real atau dalam bentuk foto. Kapan kita menyertakan dokumen fisik? Dokumen fisik ini disertakan jika karya atau alat yang kita buat tersebut ukurannya tidak menyulitkan jika kita lampirkan pada dokumen dupaknya. Jadi misalkan alatnya kecil, bisa disaku, atau sangat mudah untuk dibawa ke sana kemari, maka itu sebaiknya dilampirkan fisiknya. Namun jika fisiknya bentuknya besar atau situasional, contoh yang situasional misalkan karya seni dalam bentuk seni pentas, kita nggak bisa membawa seni pentasnya ke depan penilai, maka dokumen bukti fisiknya bisa berupa dokumen yang lain seperti foto ataupun video-video terkait dengan karya inovasi tersebut. Yang berikutnya adalah karya inovasi berikutnya adalah berupa alat pelajaran atau alat peraga. Nah, sama yang menjadi dokumen pendukungnya atau dokumen penyertanya dalam pelaporannya itu adalah laporan pembuatan alat dan dokumen produk. Bapak dan Ibu sekalian, di materi kegiatan kita ini, di link yang sudah dibagi, di sana Bapak dan Ibu diberikan contoh laporan pembuatan alat peraga. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan laporan itu sebagai acuan jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan dalam menyusun laporan pembuatan alat peraga atau alat pelajaran sebagaimana yang Bapak Ibu punyai. Nah, di sini ada alat pelajaran, alat peraga. Apa sesungguhnya yang membedakan antara alat peraga dan alat pelajaran? Alat peraga itu alat yang bisa mengungkapkan satu fenomena terkait dengan konsep-konsep tertentu. Jadi, alat peraga itu orientasinya konsep. Sementara alat pelajaran itu bukan berorientasi pada materi ajarnya, tetapi ini alat pelajaran bisa pada mata pelajarannya atau di pelajaran yang lain. Sebagai contoh, misalkan saya membuat saya membuatkan satu model kalkulator sederhana. Nah, bentuk kalkulator sederhana ini itu merupakan alat pelajaran. Mengapa dikategorikan alat pelajaran? Karena dia tidak hanya bisa digunakan di pelajaran tersebut, namun bisa juga digunakan untuk pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, kalau alat peraga hanya pada pelajaran tersebut dan bahkan hanya pada konsep-konsep tertentu saja. Nah, itu yang membedakan mana alat peraga dan mana alat pelajaran. Kemudian, karya inovasi yang lainnya adalah dalam bentuk kegiatan penyusunan standar atau pedoman soal. Jadi Bapak dan Ibu yang diikutsertakan dalam penyusunan standar, bisa standar kurikulum, bisa standar manajemen perpustakaan dan sebagainya yang terkait dengan standar-standar yang ada di sekolah kita, maka ini bisa digunakan sebagai bukti karya inovasi. Kemudian pedoman soal, Bapak dan Ibu yang kebetulan terlibat dalam tim penyusun soal untuk ujian sekolah bersama atau apapun namanya yang menghasilkan sebuah dokumen, maka Bapak dan Ibu bisa dikategorikan pada karya inovasi. Nah, yang menjadi bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya adalah laporan kegiatan, kemudian surat tugas, surat keterangan kegiatan, dan dokumen kegiatan. Nah, ini 3 jenis karya inovasi. Namun sebelum kita lanjut Bapak dan Ibu, kita kembali pada beberapa konsep di atas. Di sini mungkin ada teknologi tepat guna, ada karya seni, ada alat praktek. Mana sih yang masuk kategori teknologi tepat guna, mana yang masuk pada karya seni, mana yang masuk alat praktek? Kita bisa mengulas sedikit di sini.
Misalkan Bapak dan Ibu membuat kincir air sederhana. Nah, itu masuk kategorinya teknologi tepat guna. Jadi teknologi tepat guna itu alat yang dihasilkan itu memberikan manfaat baik pada lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat terkait dengan kebermanfaatannya. Itu terkait dengan teknologi tepat guna. Kalau karya seni yang bisa disajikan di sini macam-macam, bisa berupa seni rupa, bisa berupa seni musik, bisa berupa seni pentas dan sebagainya. Nah, yang penting semua memiliki dokumen. Jika dokumennya tidak mampu dilampirkan pada laporan, maka dokumennya bisa dalam bentuk video atau dalam bentuk foto. Demikian juga terkait dengan alat praktek dan seterusnya. Nah, ini 3 contoh karya inovasi beserta bukti fisiknya. Bapak dan Ibu, pada saat kita mengusulkan karya inovasi ini, terkadang kita memiliki beberapa kendala. Nah, kendala itu yang akan kita diskusikan nanti. Nah, sekarang kita lihat pada jenis-jenis karya inovasi itu apa saja. Tadi sudah diungkapkan, ada 3 secara umum, yang merupakan teknologi tepat guna. Apa sesungguhnya teknologi tepat guna? Teknologi tepat guna merupakan hasil pengembangan metode atau evaluasi pembelajaran ataupun bimbingan karir, bimbingan konseling. Jadi teknologi yang dimaksud di sini bukan sembarang teknologi, tapi ada kaitannya dengan kegiatan Bapak dan Ibu selaku guru. Jadi kita kaitkan dengan tupoksi kita sebagai seorang guru. Yang kedua, teknologi tepat guna bisa juga berupa hasil eksperimen atau hasil teknologi sesuai dengan bidang tugas yang bermanfaat untuk masyarakat. Kembali lagi, sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Seorang guru agama, kita tidak perlu menyajikan teknologi tepat gunanya yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian jangan dianggap teknologi tepat guna atau karya inovasi secara umum ada sesuatu hal yang wah. Yang simpel-simpel pun itu bisa digunakan. Sebagai contoh, seorang guru agama membuat boneka, di mana boneka itu digunakan sebagai alat peraga untuk misalkan mengurus jenazah. Nah, ini juga bisa dijadikan. Jadi kita tidak mesti semuanya itu yang serbanya wah, yang serba teknologi dan sebagainya. Yang terpenting adalah tingkat kebermanfaatannya terkait dengan bidang tugas kita. Teknologi tepat guna yang lainnya berupa hasil program aplikasi komputer sesuai dengan bidang tugas yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini aplikasi-aplikasi komputer yang bisa kita manfaatkan, itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran, maka ini termasuk jenis ini karya inovasi. Termasuk misalkan Bapak dan Ibu membuat aplikasi sederhana untuk seorang anak belajar bagaimana menghitung zakat dalam pelajaran agama. Ini sebagai contoh, maka ini bisa digunakan sebagai teknologi tepat guna. Kemudian bisa berupa alat atau mesin sesuai dengan bidang tugas yang bermanfaat pada masyarakat. Nah, ini 4 jenis karya inovasi terkait dengan teknologi tepat guna. Yang selanjutnya menciptakan karya seni. Nah, karya seni yang dimaksud apa saja? Nah, karya seni yang bukti fisiknya setara, jadi yang buktinya disertakan. Jadi ada karya seni yang buktinya disertakan, ada yang tidak disertakan. Yang disertakan itu meliputi apa saja? Karya sastra seperti novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, teater, dan film. Seni rupa seperti souvenir, film animasi, dan cerita. Kemudian seni desain grafis seperti sampul buku, poster, brosur, fotografi, semua jenis musik rekaman dan film. Nah, di sini ada hal yang menarik Bapak dan Ibu terkait dengan seni desain grafis. Nah, di sini Bapak dan Ibu membuat sampul, membuat buku, kemudian sampul buku, membuat poster, brosur dan sebagainya. Ini semua bisa dihitung sebagai karya seni desain grafis. Nah, terkait dengan teknologi tepat guna, kemudian karya seni dan sebagainya, ini tidak mengkhususkan pada guru tertentu, semua guru boleh. Guru agama sekalipun bisa menghasilkan karya seni, maka guru agama bukti karya tersebut bisa diusulkan oleh guru agama sebagai bahan usulan dupaknya. Jadi tidak mesti sesuai dengan tupoksinya. Misal ada guru ada guru agama, karya seninya atau karya teknologi tepat gunanya harus mengarah pada pelajaran agama, tidak mesti. Jadi untuk mapel apapun boleh. Jadi dia tidak terikat oleh mapel tersebut. Dalam hal ini
yang bisa berdampak langsung pada kegiatan pembelajaran yang bersangkutan. Nah, kemudian karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan. Ini seperti tadi sudah disampaikan, ini bisa dilampirkan foto untuk karya seninya, untuk seni rupa, lukisan, patung, ukiran, keramik, dan sebagainya juga ini bisa disajikan. Nah, kemudian untuk seni pertunjukan dalam bentuk teater, tari, seni tasik, dan musik. Nah, ini juga bisa disajikan. Nah, misal Bapak dan Ibu, lukisan besar Bapak dan Ibu bisa memfotonya. Untuk dokumen yang Bapak Ibu fotokan, mohon disertakan dengan alat atau benda apapun yang ada di sekitar sebagai media pembanding. Misal, kita menghasilkan sebuah lukisan. Lukisan kita katakan besar, kita foto. Nah, kalau kita tidak menggunakan pembanding di situ, maka foto yang besar dan foto yang kecil sama-sama bentuknya, sama-sama wujudnya, sama-sama fotonya. Maka kita tidak bisa katakan itu dokumennya adalah dokumen yang besar, yang sulit dibawa. Tetapi kalau Bapak dan Ibu misalkan pada saat memoto lukisan, di sebelahnya Bapak dan Ibu berdiri di situ, maka Bapak dan Ibu bisa sebagai pembandingnya. Dari situ kita bisa melihat, tim penilai bisa melihat karya ini seberapa besarnya, seberapa sulitnya untuk disertakan. Nah, demikian juga untuk karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan. Tadi sudah dibahas, harus disertakan foto dari karya seni tersebut. Seni rupa bisa berupa lukisan, patung, ukiran keramik, kemudian baligo, busana, dan sebagainya. Seni pertunjukan bisa dalam bentuk teater, tari, seni tasik, dan musik. Oke. Yang selanjutnya membuat alat peraga. Membuat alat peraga, yang dimaksud dengan alat peraga di sini apa? Kategori alat peraga adalah poster pelajaran, alat permainan pelajaran, model benda, benda potongan, video, atau animasi pembelajaran. Ini yang kategorinya sebagai alat peraga. Sementara alat praktikum, ini bisa juga. Itu alat yang digunakan untuk praktek pelajaran sains, matematik, teknik, bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan lain ilmunya. Nah, ini yang terkait dengan jenis karya inovasi, khususnya membuat alat peraga atau alat praktikum. Nah, kesemuanya ini juga nanti ada jenis karya inovasi lain dalam bentuk pengembangan, penyusunan standar, pedoman soal, dan sejenisnya. Nah, inilah yang menjadi jenis-jenis karya inovasi. Oke, Pak Puspo, saya kembalikan sebelum nanti kita akan lanjut pada materi terkait dengan unsur penunjang. Terima kasih Pak Bambang, awal yang luar biasa. Saya yakin sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak. Mungkin bisa saya raise hand untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin atau diskusi di siang hari ini dari penjelasan yang sudah disampaikan Pak Bambang. Sedikit tapi padat ini. Silakan Bapak Ibu. Itu Pak Ahmad ini lagi on the way. Maaf ini Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Mau tanya saya ini Pak tentang karya seni tadi itu untuk guru agama bisa diulangi itu mungkin. Oke. Sip. Nah, karya-karya inovasi untuk guru agama ya. Sebenarnya gini Bapak dan Ibu. Nah, karya inovasi ini Bapak dan Ibu pertama jangan dulu berasumsi yang namanya inovasi itu sesuatu yang wah, sesuatu yang serba teknologi, sesuatu yang modern, sesuatu yang kekinian. Jangan selalu berasumsi demikian. Jadi karya-karya itu bisa saja. Bisa berupa mungkin carta. Nah, zamannya Pak Puspo masih awal jadi guru dulu, sering sekali kita menggunakan carta. Nah, carta itu juga bisa digunakan sebagai bagian dari alat pelajaran atau alat peraga. Itu boleh. Jadi jangan selalu berasumsi sesuatu hal yang wah, yang serba modern, teknologi modern. Bahkan kita dalam bentuk gelas-gelas mineral pun bisa jadi.
Nah, kalau misalkan di gelas-gelas mineral, kalau buat teman-teman guru sekolah dasar kelas rendah, itu belajar berhitungnya anak dari satuan, puluhan, ratusan dan sebagainya itu biasanya kan agak sulit itu. Nah, kita bisa menggunakan gelas-gelas mineral. Ada gelas untuk satuannya, ada gelas untuk puluhannya, ada gelas untuk satuan, untuk ratusannya dan seterusnya. Itu mirip-mirip dengan konsepnya sempoa, kan sempoa itu kan pakai butiran. Nah, sekarang pakai lidi. Kalau ini kita gunakan pakai gelas-gelas mineral bekasnya. Itu juga boleh yang seperti itu. Jadi tidak selamanya hal-hal yang rumit. Bahkan yang sifatnya bukan kita buat tetapi kita fungsikan sebagai alat peraga pun bisa. Sebagai contoh, misal di teman-teman guru agama mau mengajarkan tentang ngurus jenazah, sangat sulit sekali mencari jenazahnya. Dan nggak ada yang mau menjadi relawan sebagai jenazah. Nah, itu bisa menggunakan boneka. Nah, bonekanya kan kita nggak perlu buat. Bukan bonekanya, bisa saja boneka yang sudah jadi, tapi itu bisa bermanfaat sebagai alat peraga. Yang tadinya tidak dimanfaatkan untuk media pembelajaran, sekarang menjadi bagian dari pembelajaran. Maka itu bisa dikategorikan sebagai alat peraga. Dan itu boleh. Asal nanti dideskripsikan seperti apa penggunaannya supaya jelas terkait dengan materi yang kita ajarkan. Jadi tidak mesti hal-hal yang apa namanya? Bapak dan Ibu bisa juga membuat sebuah miniatur misalkan. Atau mungkin dalam bentuk gambar, boleh. Guru agama mau mengajarkan tentang pernikahan. Siapa saja yang harus ada di pernikahan itu? Dibuatkan semacam skemanya, boleh. Atau mungkin guru PPKN mau mengajarkan tentang sistem peradilan di Indonesia. Anak diajak ke tempat ke pengadilan, suruh melihat orang sidang juga nggak berani, ya sudah. Dibuatkanlah semacam miniaturnya, boleh itu. Nah, yang seperti itu bisa dijadikan sebagai alat peraga. Begitu, iya. Bagaimana Pak Ahmad? Hati-hati di jalan, Bapak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Baik, ini yang kedua Bunda Haswani. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Puspo. Izin bertanya Pak Bambang. Boleh Bu. Iya, terkait tadi karya inovasi itu Pak, ada di situ sampul buku. Ini maksudnya Pak, sampulnya saja itu sudah bisa kita ajukan atau harus bersama-sama dengan bukunya Pak? Kemudian, oke. Lanjut. Ya. Kemudian poster juga Pak. Apakah ini poster ada tidak aturannya Pak? Kalau misalnya kita buat dia dalam bentuk infografis, apakah ada ketentuannya terkait yang semacam poster dan brosur ini Pak? Kemudian yang terakhir, video pembelajaran itu Pak, ada enggak ketentuan durasi waktunya? Oke. Asik, mantap nih. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini. Dan sepertinya memang ini yang akan disampaikan. Tapi sederhana sebenarnya ya. Iya. Oke. Silakan Bapak Bang. Oke, baik Bapak dan Ibu, terkait dengan yang tadi sampul buku dan sebagainya. Nah, boleh Bapak dan Ibu membuatkan kan otomatis kita mendesainnya menggunakan infografis. Tetapi yang dikumpulkan adalah print out-nya. Misal kalau sebagai Bapak dan Ibu sebagai sampul bukunya, nanti sampul bukunya itu di hasil desainnya Bapak dan Ibu ada pengakuan. Nanti kan ada surat keterangan dari kepala sekolah kalau sampul itu digunakan untuk buku ini, yang diterbitkan oleh ini, atau yang dipublikasikan di sekolah ini. Jadi tidak semata-mata sampulnya aja kita kumpulkan, enggak, tapi ada pengakuan dari kepala sekolah sebagai atasan kita yang menyatakan kalau sampul itu memang benar dihasilkan dan dimanfaatkan untuk buku yang ada di sekolah tersebut. Nah, sekalian Pak Bambang, mumpung ingat, berarti mungkin prosedur atau mungkin alat yang digunakan untuk menghasilkan produk yang ditanyakan Pak Bunda Hasnawi itu mungkin nanti dideskripsikan juga. Ya, nanti kan ada di laporannya. Pada begitu. Di laporan itu
di laporan itu nanti dimulai dari latar belakang ibu buat itu untuk apa, latar belakangnya. Nah, kemudian setelah latar belakangnya membuat itu, manfaatnya apa, itu ada. Nah, setelah manfaat itu, kemudian prosedur pembuatannya seperti apa. Nah, di prosedur pembuatan otomatis alat dan bahannya akan ada semua, termasuk langkah pembuatannya. Nah, kemudian kalau bersifat alat itu digunakannya untuk apa, maka ada prosedur penggunaannya. Nah, kalau bersifatnya alat, maksudnya ada prosedur tadi. Kalau tadi pembuatannya, maka ada penggunaannya. Baru nanti terakhir ya implementasinya di kegiatan pembelajaran itu seperti apa. Jadi diterapkan kalau sampul buku implementasinya itu akan menjadi sampul buku pelajaran apa. Nah, itu implementasinya seperti apa, otomatis akan menjaga buku ini dengan tampilannya lebih menarik dan sebagainya. Nah, nanti tinggal difoto dalam bentuk fisik utuhnya. Ini loh sampulnya sudah jadi bukunya dengan bukunya seperti ini. Jadi berarti bisa juga misalkan sampul tadi ya Bapak. Tapi ini berkaitan dengan salah satu KD yang kami ajarkan. Misalkan di situ ada iklan. Nah, di situ mungkin bisa diimplementasinya untuk siswa seperti itu bisa. Nah, begitu. Baik, sekarang saya sampaikan dulu sedikit apa saja sih yang menjadi bentuk-bentuk publikasi ilmiah itu ditolak oleh tim penilai. Nah, atau saya katakan alasan penolakannya seperti apa. Jadi izin saya coba memperlihatkan ini. Oke. Dan nampak Bapak dan Ibu? Sudah. Nah, ini ada alasan penolakan dari karya teknologi tepat guna ini seperti apa? Kita lihat di sini. Laporan karya teknologi tepat guna hanya berupa foto, video, software, bendanya. Tapi tidak ada narasi pelaporan pembuatan video. Jadi di laporan itu tidak hanya berupa foto ataupun gambar dari bendanya, tapi kita harus narasikan narasi dalam bentuk laporan pembuatan penggunaan. Nah, nanti Bapak dan Ibu di buku 5 itu, buku 4 dan buku 5 Bapak dan Ibu ada di halaman terakhir terkait dengan sistematika penyusunannya seperti apa. Sudah ada di situ Bapak dan Ibu. Buku 5, buku 4 sudah saya bagi di link tersebut. Nah, kemudian ada alasan laporan karya teknologi tepat guna yang dikirim tidak disertai dengan foto, video, atau softwarenya. Nah, jadi harus disertakan foto, video, softwarenya karena ini bisa tanpa harus foto, video, software ini, tetapi ada fisiknya. Nah, kalau dikirim, kalau di daerah aman, gampang, tinggal diantar langsung ke sekretariatnya. Tapi yang sudah pengiriman lewat pusat ke pusat ini kadang-kadang nggak nyampe. Nah, sebaiknya dalam bentuk foto ataupun videonya. Nah, kemudian ada juga laporan pembuatan dan penggunaan karya teknologi tepat guna yang dikirim tidak ada pengesahan kepala. Nah, artinya apa? Laporan itu harus mengetahui kepala sekolah. Di situ nanti akan menunjukkan apa yang kita buat itu memang kebermanfaatannya di sekolah ada. Karena kita susah melihat kebermanfaatannya di masyarakat. Yang paling gampang kebermanfaatannya di sekolah. Iya. Nah, laporan pembuatan dan penggunaan karya tepat guna yang sudah tidak ada pengakuan atau surat keterangan dari masyarakat setempat, kelurahan, Pak Lurah. Ini kalau manfaatnya untuk berhubungan dengan masyarakat. Nah, ini agak sulit, bukan berarti nggak mungkin ya, tapi lebih mudah kalau kita mengurus surat keterangannya dari kepala sekolah. Nah, jadi misalkan gini, saya membuat generator sederhana untuk pembangkit listrik, ya bisa digunakan di masyarakat. Kalau saya gunakan di sekolah kan boleh juga. Nah, itu lebih mudah kan kita membuat surat keterangannya dari kepala sekolah kita daripada harus kejar-kejar ke Pak Desa sebagainya. Toh nilainya sama saja yang dibuat oleh pengakuan masyarakat maupun oleh pengakuan oleh sekolah. Nah, kemudian laporan karya teknologi tepat guna yang dibuat
tidak bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat. Banyak terkait dengan laporan alat peraganya, pembuatan, tapi nggak ada manfaatnya untuk dunia, untuk masyarakat sekitarnya, untuk sekolah. Nah, biasanya kepala sekolah bikin pengesahannya tanpa melihat fisiknya, manfaat nggak sih? Misal contoh nih Bapak dan Ibu ya, contoh membuat papan tulis sederhana atau papan tulis ajaib, tapi di sekolah sudah tidak menggunakan papan tulis. Nah, itu kan manfaatnya sudah nggak ada berarti. Nah, itu yang maksudnya itu. Nah, ini beberapa contoh Bapak dan Ibu ya. Nah, laporan karya teknologi tepat guna berupa laporan eksperimen atau hasil atau teknologi, tetapi sistematika dan isi laporan tidak sesuai dengan prinsip ilmiah dan tidak bermanfaat. Nah, ini sudah dijelaskan, sudah dikatakan ini ada terkait dengan sistematika. Sistematikanya ada di buku 4. Ini buku 5, beberapa alasan aja yang saya ungkapkan di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh-contoh alasan penolakannya. Jadi terkait dengan video dan sebagainya, tadi, nah ini karya seni. Kita lihat karya seni. Ini karya seni. Alasan penolakannya ada semua di sini Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat karya seni dan bukti fisik disertakan langsung pada saat penilaian. Nah, untuk karya seni Bapak dan Ibu, ada seni yang bisa dipentaskan dan ada yang tidak. Nah, ini agak sulit kita membuktikannya. Nah, biasanya yang paling gampang pembuktiannya jika ada pengakuan dari Dewan Kesenian Daerah. Ini yang paling gampang. Pengakuannya. Nah, kemudian, nah ini CD-nya dan sebagainya. Untuk durasi Bapak dan Ibu minimal 15 menit. Untuk durasi yang berupa video itu minimalnya 15 menit. Nah, ini laporan penciptaan karya seni, apa saja nih, ada lembar halaman pengesahan, bagian pendahuluan, proses kreatif. Nah, ini mirip-mirip Bapak dan Ibu. Ada alat dan bahan, ukuran sama persis dengan hal-hal yang dilakukan di teknologi tepat guna yang lainnya. Nah, oke, itu Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan tadi dari Bu Has tadi terkait dengan video. Mungkin durasi. Ada yang terselip. Apa itu, Pak? Oh, durasinya. Ya, durasi. Durasinya 15 menit setidaknya. Minimal 15 menit ya, minimal Bapak, 15 menit. Nah, begitu. Oke. Terus tadi ada apa lagi? Apa ya? Sudah, Bu Haswani? Untuk pertanyaannya sudah? Oke, terima kasih, Bunda. Apakah video pembelajaran termasuk dalam alat peraga, Bapak? Oke, video pembelajaran itu bukan alat peraga, tapi bisa dimasukkan sebagai karya inovasi bagian dari karya teknologi tepat guna bisa masuk. Bisa kalau lebih mengedepankan unsur seninya, maka masuknya pada karya seni. Dia bisa masuk pada alat teknologi tepat guna. Kemudian untuk menerjemahkan, nah, apakah ada ketentuan berkaitan dengan buku yang diterjemahkan? Ada tebal tipisnya, itu mungkin seperti itu dari Bu Rohaini. Oke, baik. Untuk karya terjemahan yang Bapak Ibu sertakan itu tidak ada ketentuan tebal tipisnya. Tetapi Bapak dan Ibu yang menjadi bukti fisiknya, di samping karya terjemahan Bapak dan Ibu harus sertakan juga dengan salinan dari buku aslinya. Salinan buku aslinya. Nah, otomatis tebal tipisnya kan tergantung buku aslinya. Kalau buku aslinya isinya 50 halaman, ya nanti terjemahannya dari 50 halaman itu. Kalau minimal, minimal 50 halaman. Ya. Karena penerjemahan mungkin malah lebih biasanya. Malah bisa jadi lebih. Iya. Biasanya terjemahan itu bahasa Indonesia itu lebih fleksibel soalnya. Iya. Kemudian dari Pak Desra ini menciptakan dan merekam beberapa lagu daerah. Tetapi belum mempunyai hak cipta. Apakah ini termasuk karya inovasi? Apakah bisa dimasukkan dalam penilaian? Terima kasih, Bapak. Oke, yang terkait dengan karya seni itu harus ada
pengakuan, setidaknya kalaupun belum menjadi hak cipta, ada pengakuan dari Dewan Kesenian Daerah. Kenapa? Dewan Kesenian Daerah yang tahu persis yang punya hak, yang punya kewenangan, yang tahu persis ini karya yang bersangkutan atau plagiat. Karena orang daerahnya akan tahu nanti. Begitu. Iya. Begitu, Bapak. Terima kasih. Mungkin yang lain, Bapak Ibu di chat sudah saya bacakan semuanya. Mau bertanya langsung, mumpung masih banyak waktu, dan sebelum dilanjutkan ke penjelasan selanjutnya, silakan. Wah, sepertinya sudah punya bayangan, Bapak. Teman-teman yang akan mengusulkan Dupak ini sudah punya bayangan. Oh, yang akan disiapkan seperti ini untuk karya inovasi, kemudian karya seni dan sebagainya, sudah punya bayangan. Silakan dilanjut, Bapak. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, sekarang masuk pada bundal 3-nya. Nah, bundal 3 ini terkait dengan kegiatan penunjang. Nah, untuk penyusunan Dupak, Bapak dan Ibu, ada ketentuan yang harus diikuti terkait dengan kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama itu meliputi kegiatan pembelajaran dan kegiatan pengembangan keprofesiannya. Nah, kegiatan utama itu minimal 90% dari perolehan nilainya diperoleh dari kegiatan utama. Minimal. Artinya boleh 100%-nya itu semua dari kegiatan utama. Boleh. Tapi minimal 90% dari perolehan nilainya itu dari unsur utamanya. Kemudian di penunjangnya, penunjang maksimal 10%. Apa arti maksimal 10%? Boleh nggak ada kegiatan penunjang. Tapi penunjang ini lumayan juga 10% Bapak dan Ibu. Kalau kita butuhkan 150 kan lumayan 15 angka kredit. Nah, apa saja yang menjadi kegiatan penunjang ini? Kita lihat. Yang pertama terkait dengan ijazah yang diperoleh tapi tidak sesuai dengan bidang tugas. Nah, tidak linear bahasanya lah. Tidak linear dengan apa? Nah, sekarang ada satu fenomena, tapi nanti kita bahas. Jadi ijazah yang tidak sesuai, yang tidak linear masuk begini. Saya mengajar matematika, tapi saya punya ijazah S2-nya teknologi pendidikan. Ini tidak linear. Namun ini bisa dinilai masuk pada kegiatan penunjang. Masuk pada kegiatan penunjang. Nah, kalau ini yang Bapak Ibu jadikan bahannya, maka yang menjadi bukti fisik yang harus dilampirkannya otomatis ijazah itu sendiri, surat tugas belajar atau surat izin belajar. Sekali lagi, surat tugas belajar atau surat izin belajar. Ini wajib. Nah, sekarang ada satu fenomena, Pak. Ada guru misalkan S1-nya tata niaga, pendidikan S1-nya misalnya pendidikan dunia usaha. Misalkan nih guru. Tetapi dia sertifikasi dengan bahasa Indonesia umpamanya demikian. Nah, sekarang kalau dia mau S2 ikut yang mana? Ikut yang S1-nya dunia usaha tadi atau ikut yang sertifikasinya bahasa Indonesia? Maka jawabannya harus ikut yang sertifikasi bahasa Indonesianya. Mengapa? Karena bidang tugasnya pasti bahasa Indonesia. Dia tidak mengajar yang di dunia usahanya. Beda dengan beberapa teman-teman SMK yang sekarang itu sudah ada hasil dari program double track apa itu ya Pak? Keahlian ganda. Keahlian ganda ya. Kalau keahlian ganda maka dia punya 2 sertifikat pendidiknya. Maka yang mana yang dia bisa lanjutkan S2 supaya linear? Ya boleh kedua-duanya, boleh salah satu dari kedua tersebut. Misalkan S1-nya bahasa Inggris, tetapi dia mengajar. Dia punya keahlian ganda misalnya tata kecantikan. Punya bahasa Inggris, punya tata kecantikan. Nah, kalau dia mau lanjut S2, boleh bahasa Inggrisnya, boleh tata kecantikannya. Kedua-duanya boleh. Karena dia sesuai dengan
bidang tugasnya. Karena pemerintah sudah mengakui yang bersangkutan dengan 2 keahlian profesionalnya. Nah, ini terkait dengan ijazah yang diperoleh tapi tidak sesuai dengan bidang tugas. Yang kedua, itu membimbing mahasiswa PKL atau kegiatan ekskul, atau menjadi pengawas ujian, atau menjadi pengurus organisasi profesi. Bukti fisiknya apa? Ya SK-nya. Nah, di sini ada satu hal yang yang mungkin sekilas teman-teman melihat tumpang tindih. Apa itu? Contoh, seorang guru dia punya tugas tambahan wali kelas. Kemudian tugas tambahan lainnya panitia ujian atau pengawas ujian. Kemudian tugas yang lainnya panitia PPDB. Nah, sekarang kita lihat wali kelas ada 1 tahun, PPDB-nya kurang dari 1 tahun, ujiannya kurang dari 1 tahun. Kemarin ada yang nanya nih, kalau mengawas saya masuk di mana nih? Nah, sekarang wali kelas itu masukkan sebagai unsur utama. Kemudian PPDB-nya masukkan di unsur utama. Tetapi ujiannya masukkan di penunjangnya. Karena ujian itu bisa masuk penunjang, tapi PPDB-nya nggak bisa masuk penunjang. Ini keuntungan. Contoh lain, wali kelas iya, pembina pramuka iya. Tapi yang boleh masuk di kegiatan utama kan cuma 1, masukkan wali kelasnya. Pembina pramukanya masukkan sebagai pembina membimbing siswa ekskulnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa kedua-duanya bisa dimanfaatkan. Tetapi masukkan dulu di yang utama karena nilainya akan lebih besar di utama. Kemudian yang utama itu sifatnya wajib. Kalau ini sifatnya sunnah. Kenapa? Ada kata-kata tadi perolehannya maksimal 10%. Kata maksimal bisa 0% artinya. Kemudian menjadi pengurus organisasi profesi. Nah, di sini menjadi pengurus, bukan menjadi anggota. Jadi yang dinilai itu adalah pengurusnya. Ini untuk kegiatan penunjang. Nah, baru ada kegiatan penunjang yang lainnya menjadi anggota organisasi profesi. Kalau pengurus dengan anggota otomatis sudah beda. Nah, ini angka kreditnya pun berbeda. Bagi Bapak dan Ibu bisa, kalau jadi anggota maka lampirkan kartu anggotanya yang masih aktif. Jangan kartu anggotanya sudah mati. Kemudian kalau pengurus organisasi profesi yang punya tentunya SK-nya yang dilampirkan. Ya. Okay. Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Menjadi tim penilai DUPAK. Nah, ini. Nah, lumayan nih Bapak dan Ibu kalau mau jadi tim penilai DUPAK. Cuma selama menjadi tim penilai DUPAK nggak boleh ngusul DUPAK. Nah, ini yang nggak enaknya. Selama jadi tim penilai nggak boleh ngusul karena nggak logis menilai diri sendiri. Kemudian menjadi tutor atau instruktur. Nah, bagi Bapak dan Ibu, Pak Puspo ini sering memberi materi keluar dan sebagainya, itu bisa Bapak gunakan surat keterangannya. Nah, ini bisa masuk pada kegiatan penunjang. Kemudian mendapat penghargaan, otomatis dengan bukti fisiknya tentang piagam penghargaan. Nah, Bapak dan Ibu untuk bundel 3 kegiatan penunjang ini tidak terlalu tebal karena bukti fisiknya itu hanya lembaran-lembaran. Nah, biasanya di bundel 2 tadi itu yang sangat tebal. Saking tebalnya, misalkan gini Bapak dan Ibu buat PTK-nya 2. Nah, PTK 2 aja sudah seberapa tebal. Kemudian dilampirkan jurnal, berapa banyak lagi dengan jurnalnya lagi. Nah, itu lumayan tebal akhirnya Bapak dan Ibu. Belum lagi laporan pembuatan alat peraganya. Iya, udah tebal semuanya. Laporan pengembangan dirinya tambah lagi, numpuk semua. Lagi, tebal semuanya. Nah, lumayan di situ tebalnya nanti. Nah, ya, itulah fotokopinya juga tebal. Nah, itulah kisah-kisah akhirnya. Ya. Ngurus DUPAK sampai pakai koper-koper katanya. Baik, itu Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan penunjangnya. Oke, saya kembalikan lagi Pak Puspo, mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan kegiatan penunjang ini.
Terima kasih Pak Bambang. Ini sudah dijelaskan tentang bukti-bukti fisik. Nggih, Pak Madin, sebentar Bapak. Sebentar Bapak. Ya, silakan Pak Madin. Mungkin, nah ini yang luar biasa Bapak ini. Nah, silakan Pak Madin. Nanti sebentar ya Pak Desra ya. Nah, silakan Pak Madin. Iya, terima kasih. Mungkin videonya dimatikan sudah saja. Di penunjang Videonya, ijazah. Pak Madin, tolong videonya dimatikan aja, jadi suaranya biar tidak, seperti coba Iya, coba. terima kasih. Nah, seperti ini. Baik, silakan. Iya, terima kasih. Bisa. Bisa, Ya, siap. lanjut, Pak. Bagaimana bisa? Lanjut, Pak. Sudah, bisa, terdengar. Saya sekedar memperoleh ijazah S1, S2 atau S3 itu kan di bukti fisiknya harus ada ijazah, ada ijazah, surat tugas kemudian izin belajar. Andaikan pada surat tugas dan izin belajar kan, andaikan kan pada kemarin dia usulkan, dia gunakan itu kan aslinya. Nah, sedangkan Bisa terdengar Pak Bambang? Soalnya Pak Puspa yang terdengar. Oh ya, Pak Madin, mohon maaf, mungkin untuk Pak Madin bisa ditulis di chat saja, karena pertanyaannya atau penjelasannya terputus-putus. Jadi mohon maaf, mungkin bisa ditulis di chat atau mungkin di grup, nggak masalah. Ya Pak Madin ya, mohon maaf. Ini karena nggak terdengar atau putus-putus suaranya. Halo Pak Madin. Ya, baik, silakan mungkin yang lain. Kalau nggak ada, saya loh yang tanya. Mumpung ada daripada nanti lupa. Baik Pak Bambang. Boleh. Ya. Tadi kan ada teman-teman yang mendapatkan sertifikat untuk itu. Apa tadi Pak Bambang, SMK itu tadi? Keahlian ganda itu diajukannya termasuk di unsur penunjang. Satu. Ini masalahnya saya lihat juga. Kemudian menjadi instruktur. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi. Ini apakah untuk pelaporannya itu bentuknya bagaimana? Nah, itu yang perlu saya tanyakan itu. Itu dua saja sementara. Ya. Baik Pak Puspo, terkait dengan keahlian ganda, kalau biasanya proses keahlian ganda itu kan diawali dengan pelatihan. Ya. Kegiatan pelatihannya, sertifikat pelatihannya itu masuk pada pengembangan diri. Pengembangan diri, pelatihannya ya Bapak. Iya. Masuk pada pengembangan diri untuk terkait dengan pelatihannya. Kemudian tadi di belum terlihat itu, Bapak Bambang. Pak Bambang share screen. Pak Martin yang share screen. Oh, Pak Martin. Martin. Pak Martin mau tulis tuh. Mau nulis. Terus? Kemudian yang terkait dengan unsur penunjangnya. Unsur penunjang dari KG itu nggak masuk di unsur penunjang, tetapi jika teman-teman mau kuliah lagi, lanjut kuliah lagi. Kemudian kan kalau kuliah lagi kan nanti dilihat yang linearnya mana. Nah, buat teman-teman yang keahlian ganda maka dia bisa ambil linear terhadap kedua-duanya. Misalkan dia awalnya matematik, punya sertifikat pendidik matematik. Kemudian ikut keahlian ganda multimedia, punya sertifikat multimedia. Maka dia bisa ambil S2 yang linear dengan matematik atau yang linear dengan multimedianya. Tetapi kalau tidak linear dengan kedua-duanya ini, maka ijazahnya dinilai sebagai unsur penunjangnya. Di situ dia masuk penunjangnya. Oke. Ya.
Nah, Berarti itu yang untuk buktinya untuk keahlian ganda itu di PKB ya Bapak ya? PKB di Ya, pengembangan diri kalau dia pengembangan. sertifikatnya. Ya. Nanti ada disertakan dengan laporan pengembangan dirinya. Iya, begitu. Ya. Ya. Terus lanjut yang kedua tadi terkait dengan apa tadi, Menjadi Pak Kuswo? pemateri. Oke, menjadi pemateri. Dia tidak ada pelaporan, Pak. Tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Dia cukup surat keterangan dari komunitas yang mengajak untuk menjadi materinya. Oh, begitu. Nah, atau bisa surat keterangan dan sertifikat surat keterangan mungkin? atau bisa surat keterangan, bulan sertifikat, apapun namanya, yang penting di situ disertakan berapa jamnya. Oh, karena begitu. nanti akan dihitung per 2 jamnya angka kreditnya. Oh, begitu, Bapak. Iya. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke. Mungkin yang lain ini Pak Madin lagi share screen, ini mungkin keliru. Pak Madin, mohon di stop share screen-nya. Oke. Nah, terima kasih. Mungkin yang lain, Bapak Ibu? Saya sedang menunggu pertanyaan Pak Martin, belum iya, nyampe nih. Belum nyampe ini. Mungkin yang lain sambil menunggu Pak Madin. Ini tadi sudah dijelaskan beberapa yang luar biasa dan membuat kita semakin bergairah, apalagi yang sudah lama-lama itu seperti saya. Kemarin sudah mengajukan, moga-moga sesuai dengan kriteria yang sudah yang penting memulai, Pak. Ya, saya sudah, Bapak. Ya, satu memulai, kemudian yang kedua mengusulkan. Urusan nanti terkabulkan atau tidak itu takdir Tuhan, Pak. Amin. Betul. Mungkin Bapak Ibu yang lain sebelum menunggu Pak Martin atau mungkin nanti sebelum kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Oh, Pak Martin tempat terlempar juga tadi mungkin. Pak Martin, halo. Ya, bagaimana? Halo. Iya, Pak Martin, mohon. Iya. Mumpung jelas, Pak. Mumpung jelas. Ayo, apa? Mumpung jelas, Pak Martin. Begini. Halo. Iya, Pak. Ya, begini. Kan andaikan kita penyesuaikan bukti fisik pada penunjang, kita memiliki ijazah yang sesuai dengan ya tidak linear lah. Maka ya jelas bukti fisiknya ijazah, surat tugas dan atau surat izin belajar. Andaikan surat tugas atau izin belajar itu kan satu kali digunakan toh. Andaikan kan hanya fotokopinya yang ada. Apa itu bisa digunakan dengan disahkan siapa? Yang mengesahkan, yang mengeluarkannya, Pak. Oh, bisa gitu. digunakan dengan mengesahkan, boleh fotokopiannya bisa digunakan, asal sudah disahkan. Yang mengesahkannya, yang mengeluarkannya. Jadi kalau yang mengeluarkannya dinas, ya nanti disahkan oleh dinas. Kalau yang mengeluarkan pemdanya, biasanya surat izin, kalau nggak tugas, kalau nggak pemdanya, dinasnya. Nah, begitu, itu yang mengesahkan. Yang mengesahkan untuk surat tugas atau surat izin belajarnya. Gitu, Bapak. Oh, gitu. Ya. Tapi begini, Pak. Ya, begini. Kan saya kemarin waktu saya tugas belajar itu di Kabupaten Induk, Bangka. Halo? Iya. Kemudian sekarang kan saya sudah di Kabupaten Bangka Laut. Oh, gitu. Boleh, Pak. Bapak bisa menggunakan kabupaten yang sekarang. Biasanya nanti waktu mengesahkan dari kabupaten yang sekarang, dia minta yang aslinya mana sebagai bukti kalau memang benar gitu. Iya, yang persoalan aslinya sekarang kan usulan pertama saya sudah sampaikan, saya sudah kirim. Waktu usulan pertama. Kalau sudah diusulkan nggak bisa diusulkan lagi, Pak. Oh, cukup satu kali usulan saja kalau yang Iya, cukup sekali. Nanti sudah diakui. Iya, sebagai buktinya begini, Pak. Sebagai buktinya. Berarti tidak bisa ijazah. Ya, ijazah itu sekali aja, Pak, dipakainya. Yang bisa begitu, kalau ijazah itu sekali, Pak. Yang bisa berkali-kali itu kalau ijab sah, Pak.
Oh iya. Iya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Madin. Akhirnya terjawab juga pertanyaan atau kegalauan dari Pak Madin. Mungkin yang lain sambil ini mempersiapkan Pak Bambang untuk menjelaskan materi berikutnya. Wah, sepertinya sudah memahami. Nah, mohon memahami atau mungkin semakin bingung. Apa ya? Sudah ada bayangan-bayangan. Semoga aja Bapak Ibu nanti punya bayangan dan sudah bisa mengaplikasikan dari penjelasan-penjelasan dari Pak Bambang. Menurut saya, itu sudah terinci dan tinggal niat dan melakukan. Itu aja. Masalah benar tidaknya atau mungkin kita usulkan itu seperti yang disampaikan Pak Bambang, Allahu a'lam. Tapi kita tetap berdoa, sudah berusaha. Nah, itu urusan kan agama manapun. Oke, mana nih? Bu Neng Rohaini, silakan Bu Neng. Bu Neng Rohaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya itu pernah ngisi seperti di Zoom seperti ini berkaitan dengan mata pelajaran saya. Nah itu bentuk pelaporannya bagaimana, kemudian dibatasi dengan kalau di offline kan ada tingkat kabupaten atau provinsi gitu ya. Kalau di Zoom itu seperti apa Pak tingkat seperti itunya? Ya mungkin itu aja Pak. Oke. Untuk kapasitas pemateri ya Bu ya? Iya. Nah, kapasitas pemateri berarti kan kapasitasnya sebagai instruktur Bu. Kalau instruktur itu dia tidak mengenal mau pola apa, nggak masalah. Yang penting karena bukti fisik yang diminta hanya sertifikat atau surat keterangan dari penyelenggaranya yang menyatakan Ibu terlibat langsung pada kegiatan tersebut sebagai pemateri atau sebagai instruktur dengan durasi sekian jam. Itu saja. Oh iya. Itu ya. Biasanya di sertifikatnya bentuknya kalau dia bentuknya bentuk webinar atau kegiatan online, ya nanti biasanya di sertifikatnya ada tercantum kegiatan online. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak Muhammad Arsad. Nah, silakan Bapak. Iya Pak. Jelas Pak? Oh, jelas sangat. Jelas sekali. Ini, Pak. Mau tanya ini Pak. Saya kan mau urus kenaikan pangkat dari 3B ke 3C. Hanya terkendala sertifikat Pak. Sertifikat pelatihan. Saya punya itu ada 7 sertifikat. Terus? Tertolak Pak. Ke-7-7-nya? Iya, dan dengan alasan katanya harus 64 jam per sertifikat Pak. Jadi mana yang betul ini Pak? Oke. Nah, jadi begini Pak. Iya. Bapak di daerah mana Pak? Di Morotai Pak. Di Morotai. Jadi gini Pak. Iya. Bapak bisa sertakan buku. Jangan bukunya, ininya aja langsung. Permenpan 16 nomor 2000 Permenpan nomor 16 tahun 2009. Nah, di situ sudah dirincikan untuk kegiatan pengembangan diri itu pelatihannya itu dari berapa jam sampai berapa jamnya sudah ada. Jadi Bapak bisa mengajukan komplain keberatannya berdasarkan itu. Iya Pak, iya. Ya, jadi Bapak sertakan berdasarkan itu. Nah, 64 jam memang betul angka kreditnya 1. Tapi 32 jam juga angka kreditnya 1. Karena apa? Di situ sudah diberi intervalnya dari 30 sampai 80 jam. Itu nilainya 1. Nah, jadi Bapak bisa unduh tuh Pak ya. Bisa di-download ya Pak ya. Bapak nanti saya download Pak. Iya, dicatat aja Pak. Permenpan nomor 16 tahun 2009.
Permenpan. Ya. Nomor 16 tahun 2009. Nomor 16 tahun 2009. 2009. Bisa Itu dilihat. ada nanti di lampirannya terkait dengan angka kreditnya itu semuanya ada di situ. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Sebenarnya begini Bapak dan Ibu, teman-teman di daerah itu, terutama daerah-daerah yang belum punya tim penilainya. Kadang-kadang tim penilainya, kalau dalam regulasinya, bagi daerah yang belum punya tim penilai, karena tim untuk mengangkat tim penilai itu, ibarat orang dikasih motor harus ada SIM-nya. Nah, tidak semua daerah mempunyai tenaga yang sudah memiliki kualifikasi sertifikasi kelayakan untuk sebagai tim penilai, yaitu dengan lisensi dari kementerian terkait kelayakan untuk itu. Nah, sehingga banyak dari pemerintah itu ngambil pintas. Ambil pintasnya apa? Pertama, dia menggunakan tenaga pengawas. Kedua, dia menggunakan tenaga guru atau kepala sekolah yang secara golongan sudah tinggi. Ya. Padahal mereka belum tentu. Terkadang teman-teman itu kadang-kadang dia naik golongannya masih menggunakan aturan-aturan yang lama. Nah, aturan lama itulah yang mereka jadikan acuan. Nah, begitu dengan ada regulasi yang baru, sementara mereka sendiri belum memahami regulasi yang barunya. Biasanya untuk memahami itu kan hanya ada dua. Kalau enggak dia pelajari, ya dia punya pengalaman sendiri. Dan dipelajari enggak, pengalaman juga enggak. Karena mereka naik dengan golongan yang periode yang belum menggunakan regulasi yang terbaru. Nah, ini banyak sekali yang terjadi seperti ini. Bahkan di beberapa daerah saya pernah mendapat komunikasi dengan teman di suatu tempat. Dia tenaga struktural yang ada di Pemkapnya. Dia bahkan tuh posisinya tuh ada di bina program, ada dia yang di Bapeda. Ditugaskan berapa menilai angka kreditnya guru terkait dengan fungsional. Terkait dengan karya tulisnya. Nah, sehingga apa? Mereka menilai karya tulis, terutama teman-teman PTK itu, membuat PTK itu, mengasumsi pada saat mereka waktu kuliah bikin skripsinya. Begitu disodorkan oleh teman-teman guru dengan PTK-nya yang simpel, di mana statistik sederhana, hanya menghitung rata-rata, hanya menghitung persentase. Nah, mereka terkadang bingung, kok penelitian begini simpelnya ya? Kok nggak ada uji normalitasnya, uji ini itunya, sebagaimana statistik-statistik di penelitian lainnya. Nah, jadi mereka akhirnya apa, teman-teman yang harusnya sudah dalam tracknya, akhirnya malah disuruh perbaiki ini itu dan sebagainya. Sekalian saja Pak Bambang, ini pertanyaan barangkali ada yang berminat ini ya untuk menjadi tim penilai dari guru. Itu bagaimana mungkin caranya? Bagaimana caranya seperti itu. Mungkin salah satunya memang harus punya SIM, artinya mengikuti kegiatan seperti sekarang ini, ya. Itu sertifikatnya yang sudah ada. Sebenarnya kalau untuk mengetahui caranya, untuk caranya sendiri, itu yang punya kewenangan adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui dinasnya itu yang bersurat di Kementerian Pendidikan di bagian evaluasi. Di bagian evaluasi terkait dengan di GTK. Di GTK tapi bagian evaluasi. Nah, di sana mengajukan surat ke sana untuk meminta alokasi perekrutan. Nah, karena biasanya begini Pak, pemerintah pusat itu dia akan menyelenggarakan jika daerah sudah membutuhkan. Nah, sementara daerah tidak pernah bersurat, kan nggak pernah tahu butuh tidaknya. Nah, sementara nanti kalau untuk proses seleksinya, nggak harus sudah banyak ikut pelatihan ini, pelatihan itu, enggak Pak. Karena seleksinya benar-benar pengetahuan kita. Bahkan lewat pengalaman kita menyusun dupak sendiri pun, menghitung dupak sendiri pun, itu bisa jadikan acuan. Karena nanti pada prosesnya itu,
Bapak dan Ibu tidak dites kayak teman apa kan, kayak anak sekolah kita atau siswa kita ujian, dikasih soal suruh jawab, enggak. Nanti kita dibintekkan dulu. Setelah dibintekkan beberapa hari, baru kita diseleksi. Nah, seleksinya dikasih tumpukan tugas, tumpukan tumpukan bahan dupa, acuan orang. Nah, ini dikasih tumpukan sekian banyak, blok suruh hitung sendiri berapa yang benarnya. Jadi langsung praktek. Langsung praktek. Nah, saking asiknya itu dengan yang duduk di sebelah aja kita nggak saling tahu apa yang diisi karena berkas kita masing-masing. Iya, betul Bapak. Kita sudah fokus di satu. Dan ini bisa, dan ini pola ini bagi Bapak dan Ibu punya kreativitas dalam menyajikan pembelajaran. Nah, bisa digunakan nih Bapak dan Ibu untuk kegiatan pembelajaran. Karena biasanya siswa kita pada saat sesi akhir kan ada evaluasi. Nah, evaluasi itu bagi siswa itu paling nggak enak dua hal. Pertama, paling nggak enak kalau ditunggu oleh gurunya yang ngawas. Paling nggak enak. Yang kedua, paling nggak enak bagi siswa kita kalau sedang mengerjakan ada temannya yang sibuk bertanya. Belum tentu yang ditanya itu bisa, sudah ditanyakan. Saya sampai detik ini sedang berpikir bagaimana mengevaluasi supaya anak itu ditinggal aja, mereka sibuk dengan kerjaannya masing-masing tanpa harus tanya kiri kanan. Nah, itu yang itu perlu adanya semacam pemotivasian dari siswa peserta didik kita untuk mandiri dan jujur. Nah, itu yang perlu. Ini ada pertanyaan, Bapak? Boleh, Pak. Mohon izin. Nah, itu seperti ini. Bagaimana jika ijazah S2-nya diperoleh sebelum CPNS? Apa bisa diajukan? Oke. Ijazah yang bisa diajukan adalah ijazah yang diperoleh setelah punya NIM. Nah, ijazah yang diperoleh setelah punya NIM. Sekarang bagaimana solusinya kalau saya punya ijazah, tetapi ijazah itu saya peroleh sebelum saya punya NIM? Nah, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan penyelesaian ijazah ulang. Nah, biasanya penyelesaian ijazah ulang itu Bapak dan Ibu tinggal menyelesaikan tugas akhirnya saja tanpa harus perkuliahan. Jadi nilai kuliahnya itu ditransfer dari nilai yang sudah dicapai, tinggal akhirnya aja. Itu biasanya demikian. Karena itu kan resiko konsekuensi kita. Kalau yang contoh yang seperti Pak Pusoba sampaikan barusan, itu ada seorang guru, dia punya ijazah S1, punya ijazah S2. Begitu ada pembukaan tes, dia daftar pakai S1-nya. Ini sudah konsekuensi, dia meninggalkan S2-nya. Itu udah konsekuensinya. Nah, karena mungkin waktu itu melihat peluangnya, oh, S2 tidak diterima jurusan saya, tapi S1-nya diterima jurusan. Nah, saya ikut yang S1-nya. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya, itu sebetulnya kalau menurut saya, Bapak, saya itu ujian yang di atas. Ini jadi memilih mana yang tepat dengan itu termasuk ujian, dan mungkin tadi sudah disampaikan solusinya untuk bagaimana supaya S2-nya bisa ternilai. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Begitu. Oke, kalau Pak Puso bilang ujian, kalau saya nggak sebatas ujian, Pak. Ujian dan godaan. Nah, kemudian ini dari Bunda Ratna, Bapak, pembelajaran yang di-share di YouTube, apa bisa termasuk menjadi salah satu media yang bisa dijadikan salah satu usulan untuk Dupat? Ya, pembelajaran yang di-share di YouTube bisa dijadikan sebagai media, sebagai usulan karya, tetapi dia tidak masuk pada karya inovasi. Dia itu baru menjadi bahan untuk ditindaklanjutin. Ditindaklanjutin dalam bentuk apa? Pasti apapun yang kita share di YouTube itu pasti karena kita melihat suatu kelebihan, suatu capaian yang lebih dibandingkan yang sebelumnya. Kita nggak mungkin kita share itu sesuatu yang kita rasa kurang kok kita share itu nggak mungkin. Pasti ada lebihnya. Nah, kalau lebihnya itu diceritakan dalam bentuk best practice, maka akan menjadi sebuah makalah. Makalah itulah yang bisa dinilai.
seperti itu. Makalahnya ya yang dinilai ya. Makalahnya dinilai. Iya. Ini tapi terkadang gini Pak, kita mau nulis makalah apa ya bahannya, tapi bersyukur Bapak dan Ibu yang sudah menyimpan di YouTube, nonton kembali YouTube itu, jadi ada memancing memori untuk memancing kembali memori untuk sebagai bahan materi yang ditulis. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi salah satu bagaimana cara kita mengkreasi supaya penilaian itu sesuai dengan keinginan kita yang dari 0,0 menjadi 1. Itu kita kreasi dengan berbagai cara dan Pak Bambang sudah memberikan solusinya. Ini dari Pak Desra, itu mohon saran Bapak, saya ingin melanjutkan S2 Februari mendatang. Insya Allah. Tetapi masih ragu dalam menentukan jurusan. Saya S1 PGSD dan mempunyai minat S2 manajemen pendidikan. Apakah linier, Bapak? Oke. Nah, berbicara sama PGSD, kayaknya kita belum pernah dengar ada S2 PGSD ya. Iya, betul. Ada, Pak. Ada nggak, Pak? Ada pendidikan dasar, Pak. Oh, ada pendidikan dasar. Oh iya, ada S2 pendidikan. Nah, itu manajemen pendidikan dasar boleh Pak? Ada kalau ada yang pendidikan dasar Pak. Kalau magister pendidikan dasar. Magister pendidikan dasar itu boleh Pak. Boleh. Linear berarti ya. Linear, saya minatnya di manajemen Pak. Manajemen kalau Bapak minatnya di manajemen, begini Pak. Belajar itu dalam kuliah itu kan orientasinya dalam belajar Pak. Nah pada saat kita belajar itu ada dua Pak. Apapun yang kita pelajari itu ada dua. Yang pertama, kita bisa belajar terkait dengan bagaimana kita mendalamkan materi yang kita sudah miliki. Yang kedua, bagaimana kita belajar untuk meluaskan materi pengetahuan kita yang kita miliki. Ada luas dangkal, ada sempit dalam. Nah, yang linear itu yang sempit dalam. Nah, kalau yang luas, kalau kita mau melebar ke yang luas, melebar, pengetahuan kita nambah, wawasan kita nambah. Tapi kita belum bisa memakai semuanya terkait dengan tupoksi kita. Makanya yang tidak linear itu yang tidak linear itu tidak bisa dimasukkan sebagai unsur utamanya karena tidak sesuai dengan tupoksinya. Bisa dimasukkan penunjang. Penunjang. Berarti manajemen pendidikan masuk dalam penunjang gitu. Penunjang. Tidak linear. Walaupun masuk di penunjang dengan nilainya lebih kurang 15 nanti tambahan nilainya. Nanti di kepangkatan Bapak sudah punya hak nanti untuk memasukkan gelar S2-nya di kedinasan Bapak. Walaupun dia hanya masuk di unsur penunjang. Nggak masalah, Pak. Nanti kasih, Bapak. Nanti di pak sholat istikharah. Setelah di paknya juga itu nanti ada tertulis kok Pak. Ijazah yang telah diperhitungkan angka kreditnya nanti sudah berubah menjadi S2 walaupun di unsur utamanya pendidikannya masih dengan nilai S1. Berarti lebih bagus kita linear Pak ya, cari yang linear. Sebenarnya kalau bagus itu sama-sama bagus Pak. Kenapa saya bilang ilmu bagus? Namanya, masalahnya ilmu. Ilmu. Tadi saya bilang kalau Bapak mau memperdalam sesuatu hal otomatis teruskan yang dulu. Tapi kalau membuka wawasan baru, Bapak semakin memperluas yang pengetahuan Bapak, tapi tidak terlalu dalam. Nah, apa manfaatnya yang kalau luas begitu? Ya, kalau ada orang ngomong manajemen, Bapak paham juga gitu. Iya, Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak. Sedikit tercerahkan. Ya, istikharah, Bapak. Ya, benar sekali, Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Bapak. Mungkin yang lain sebelum dilanjutkan untuk materi berikutnya. Oke, sepertinya sudah tidak ada Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan untuk materinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kita bahas sampai tadi itulah yang menjadi kelengkapan dupak Bapak dan Ibu. Nah, sekarang izinkan saya untuk sedikit membuka terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dari kemarin muncul. Masalah berapa sih angka kreditnya? Nah, itu
ada pertanyaan yang muncul. Yang ini berapa angka kreditnya, ini berapa. Nah, itu semua Bapak dan Ibu bisa buka di file terkait dengan apa namanya filenya, Pak? Aplikasi Dupak, Pak. Aplikasi Dupaknya. Nah, itu terkait dengan aplikasi Dupak. Nanti Bapak dan Ibu akan melihat seperti ini. Nah, ini mohon maaf Bapak dan Ibu, aplikasi ini saya buat sesederhana mungkin dengan pola memanfaatkan Excel biasa saja. Dengan tujuan apa? Agar Bapak dan Ibu, karena Excel ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah familiar sekali, sehingga Bapak dan Ibu kalau mau mengembangkan, Bapak dan Ibu mengembangkan dari acuan dasar yang saya siapkan ini. Nanti mau diubah polanya menjadi apa namanya dalam menu, submenu dan sebagainya, silahkan bagi Bapak dan Ibu yang punya kemampuan. Nah, saya tidak menyajikan seperti itu agar apa? Agar Bapak dan Ibu memahami dulu dari mana alurnya. Karena kalau sudah dalam bentuk menu, submenu dan sebagainya, maka ada file yang tertutup sehingga Bapak dan Ibu nanti bingung kalau ada kesalahannya atau ada sesuatu yang terdelete, maka Bapak dan Ibu bingung untuk mengembalikan apa yang di-delete tersebut. Jadi di sini Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu buka, itu ada data awal di sheet-nya, kemudian ada sheet terkait dengan inventaris kegiatan, kemudian tugas pembelajaran, kemudian PKB, kemudian penunjang, kemudian Dupak guru. Nah, nanti Bapak dan Ibu, di sheet-sheet ini, Dupak inilah yang akan menjadi acuan akhir Bapak dan Ibu nanti menentukan sudah cukup belum tidaknya nilai saya. Kemudian di kegiatan di sheet tentang tugas pembelajaran, PKB, kemudian penunjang. Nah, 3 sheet ini tugas pembelajaran, PKB, penunjang ini sesuai dengan kerangka pengusulan Dupak yang dikeluarkan oleh Menpan, di mana dalam format usulan itu disertakan dengan lampir-lampiran yang dibundalkan masing-masing, yang terdiri dari bundal 1-nya tugas pembelajaran, bundal 2-nya terkait dengan PKB, dan bundal 3-nya terkait dengan penunjang. Nah, besok Bapak dan Ibu akan kita simulasikan, namun izin Bapak dan Ibu boleh buka dulu lebih awal, nanti Bapak dan Ibu isi terkait dengan data awal. Ini data awal otomatis data yang terkait dengan pribadi Bapak, identitas Bapak dan Ibu. Nah, kalau bingung dengan masa kerja lama, masa kerja baru ini, Bapak dan Ibu bisa melihat kembali pak terakhir. Bapak Ibu bisa melihat pak terakhir, atau Bapak dan Ibu bisa melihat kembali slide PPT kemarin itu ada di sheet yang di sheet yang ke-8 di PPT, di slide yang ke-8 di PPT kemarin itu ada dijelaskan apa saja yang menjadi acuan untuk perhitungan masa kerja lama dan masa kerja barunya. Bapak dan Ibu bisa buka kembali di situ. Nah, kemudian identitas kepala sekolah. Ini tentunya Bapak dan Ibu sendiri yang tahu. Periode penilaian. Nah, ini ditulis tanggal berapa, tanggal berapanya. Bapak dan Ibu ada yang menulis tanggal 2, ada yang menulis tanggal 1. Nah, itu jangan terlalu dipusingkan Bapak dan Ibu. Ada yang menulis 2 Januari, ada yang menulis 1 Januari. 1 Januari itu katanya apa kan tanggal merah. Jadi nggak ada kegiatan. Sebenarnya 1 Januari itu tetap walaupun dia tanggal merah. Karena saya tahu Bapak dan Ibu nggak akan ada tanggal 2 kalau tidak ada tanggal 1. Iya. Sisi lain logika saja. Sisi lain begini Pak, bagi guru-guru itu selalu ditentukan dari awal tanggal di setiap bulan, dari tanggal 1. Jadi TMT Bapak dan Ibu selalu mulainya tanggal 1, tanggal 1. Nah, tapi itu nggak usah terlalu dipusingkan. Tetapi periode penilaian ini bagaimana Bapak dan Ibu menilainya? Sama, Bapak dan Ibu lihat kembali pada PPT kemarin, itu tuh ada pada slide yang sama, itu slide ke-8 terkait dengan bagaimana mengisi masa penilaian. Sementara tanggal usulan, itu tanggal usulan adalah tanggal kapan Bapak Ibu usul, dan biasanya tanggal pengusulan ini ada di 1 bulan sebelum tanggal 1 atau 2 bulan sebelum tanggal penetapan. Nah, ini 30 Juni berarti ada di bulan Mei atau enggak April dan Mei. Biasanya ada di situ rentangnya. Tanggal berapa ya itu kewenangan kita Bapak dan Ibu. Kemudian
nilai PAK awal. Nilai PAK awal Bapak dan Ibu bisa melihat kembali pada PAK-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini ada di slide 8 juga kemarin, Bapak dan Ibu tinggal melihat, tinggal menyalinnya. Nah, ini sheet yang pertama. Di sheet yang kedua, ini inventaris kegiatan. Inventaris kegiatan artinya Bapak dan Ibu coba mengingat kembali kegiatan dan bukti fisik apa yang Bapak Ibu sudah miliki dari sehari setelah PAK yang lama sampai dengan hari Bapak Ibu akan mengusulkan. Iya. Ini sebenarnya tidak diprint, tidak dilampirkan dalam kegiatan kita Bapak dan Ibu, tidak dilampirkan pada pengusulan ya, Bapak betul. dan Ibu. Hanya ini Bapak dan Ibu kan ini saya siapkan inventaris ini, maksudnya apa? Jangan sampai, ini bukan saat ini Pak ya, untuk kedepannya jangan sampai Bapak dan Ibu menginventarisnya 1 bulan sebelum Bapak dan Ibu mengusulkan. Jadi kalau bisa kebiasaan kebudayaan yang biasanya kita lakukan seperti itu Bapak. Jadi maksud saya ini Pak, bila perlu setiap saat Pak, hari ini Bapak ikut pelatihan, besok selesai pelatihan terima sertifikatnya, langsung inventariskan. Langsung inventariskan. Sehingga inventaris kita ini nanti akan banyak sekali inventarisnya, tinggal Bapak dan Ibu pilih mana yang paling urgent untuk disertakan dalam pengusulan. Jadi nggak mesti usulkan semua. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena yang sekarang kelebihan angka kredit tidak menjadi celengan untuk pengusulan berikutnya. Jadi keperluan angka kreditnya keperluan untuk pengusulan sekarang. Ya sah-sah saja Bapak dan Ibu mengusulkan banyak, sah-sah saja. Tapi ekor-ekornya apa? Terbebani di biaya fotokopi Bapak dan Ibu. Terbebani lagi di biaya berat beban yang harus Bapak Ibu kirim bobotnya. Kirim untuk misalkan yang ke PO Box gitu. Yang PO Box itu kan semakin berat lagi itu yang dikirim. Iya. Itu Bapak dan Ibu. Belum lagi membebankan kepala sekolah semakin banyak lembar yang harus beliau sahkan. Iya. Nah ini oleh-olehnya juga banyak nanti. Jadi yang urgen-urgen saja Bapak dan Ibu, yang misalkan PK gurunya butuhnya berapa? PK gurunya maksimal 5, sekurang-kurangnya 4 ya sudah, cukup bikin 5 saja, nggak usah dilebih-lebihin. Kalau dilebihin juga kan, toh dihitung nilainya lebih nggak kepake juga. Kemudian pemainnya apa lagi? Pelatihan, kita pelatihan ini sampai 10 kali, sementara kita butuh hanya 4 angka kredit. Ya udah, pilih yang paling penyelenggaranya yang paling dekat dengan kementerian. Itu saja yang gampang. Mulai dari kementeriannya, kemudian PM4TK-nya, kemudian BPMP-nya dan seterusnya. Pokoknya dekat-dekat kementerian dah. Kemudian dinasnya apa itu ya. Saya pilih aja dulu yang mana. Kenapa? Ya, biasanya yang seperti itu tidak terlalu diragukan keasliannya. Nah, beda dengan yang diadakan oleh komunitas-komunitas. Terkadang kalau tim penilainya yang tidak mengenal kalau komunitas tersebut repot nanti. Ya, ini apa namanya? Ini sulap-sulapan nih katanya. Nah, kita bisa cari yang paling aman aja. Repotnya kan kita nggak berhadapan dengan tim penilai. Kita mau protes-protes juga kalau kita nggak punya dasar hukum kalah juga. Repot lagi dah. Itu Bapak dan Ibu. Itu sekedar inventarisnya. Nah, sementara tadi data awal itu Bapak dan Ibu tidak lanjutin di tugas pembelajaran. Nah, di sini di tugas pelajaran saya sudah sertakan di sebelahnya ini Bapak dan Ibu terkait dengan angka kreditnya yang kemarin ditanyakan. Biasanya PK guru Bapak dan Ibu pakai ngitung dulu. Nah, sekarang kalau karena belum sempat buat PK gurunya, kalau saya baik kira-kira Bapak nilainya. Di sini sudah ada diuraikan sesuai dengan golongan, sesuai dengan sesuai dengan golongan, kemudian sesuai dengan tugas tambahannya dan sebagainya. Ini sudah ada semua. Sesuai dengan kategorinya amat baik, baik, cukup. Sengaja saya hanya memberikan dari amat baik, baik dan cukup. Yang cukup aja susah untuk naik pangkat, apalagi kita bahas yang kurang. Ya nggak usah lah kita bahas yang kurang. Betul. Nanti semuanya akan di input di sisi yang sebelah kiri ini. Nah, besok kita akan simulasikan ini semua Bapak dan Ibu. Demikian juga di PKB-nya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini ini sudah ada tabelnya yang saya buat. Nah, tabel ini semua Bapak dan Ibu diambil dari
Permenpan nomor 16 tahun 2009 tersebut. Nah, ini tadi yang ditanyakan dengan jam apa namanya? Jam ininya, jam pelatihannya. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, ini. Nah, kita lihat diklat fungsional lebih dari 960 jam. Itu satuan hasilnya dilihat sertifikat, angka kreditnya berapa? 6. Nah, di sini sudah tertera semua Bapak dan Ibu. Bukti fisiknya yang harus Bapak dan Ibu siapkan apa sudah ada semua. Nah, ini seterusnya hingga sampai bawah. Nah, ini terkait dengan PKB-nya. Iya. Nah, kemudian kegiatan penunjang juga sama. Nah, di sini sudah kita siapkan juga apa saja yang meliputi kegiatan penunjang itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini kegiatan penunjangnya. Memperoleh ijazah S3 yang tidak sesuai dengan bidang tugas. Itu sudah ada. Nah, S3-nya 15, S2-nya 10, S1-nya 5. Ini tidak sesuai dengan bidang tugas. Saya nggak ada berarti. Saya nggak ada berarti. Saya sudah S4 itu, Pak. Iya. SD, SMP, SMA, S1. Kalau saya lihat Pak Puspo itu S4-nya bukan itu, Pak. Nah, kalau kita masuk ke satu BUMN itu kan ada 3S itu. Salam, senyum, sapa. Senyum dan sapa. Tinggal S-nya Pak, tambah satu lagi. Oke. Nah, di sini semuanya sudah disiapkan Bapak dan Ibu. Nah, ini menjadi tutor atau instruktur. Nilainya 0,04 per 2 jam. Jadi kalau misalkan 30 jam, berarti kan dapatnya 30 jam tuh bagi 2 dulu, 15 kali 0,04. Itu dia polanya. Sip Pak ya. Sip. Dan yang 30 jam. 0,04 per 2 jam. Berarti 4 kali 15. 60. Dapatnya cuma 0,6. 30 jam. 30 kecil kan? Ya kecil. Namanya juga penunjang. Bukan yang wajib. Penunjang kok mintanya yang besar. Kalau yang nunjang itu kan bukan yang utama. Betul. Nah, kemudian memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diakui cuma Satya Lencana, Bapak dan Ibu. Atau memperoleh piagam penghargaan lainnya. Piagam penghargaan lainnya gimana nih? Ya, kalau piagam yang penghargaannya lomba ini, lomba itu belum diakui, Pak. Belum diakui. Belum. Yang setara dengan Satya Lencana dan teman-temannya tadi. Itu biasanya. Biasanya apa? Piagam guru berdedikasi gitu. Nah, itu dia yang mirip-mirip itu. Yang nasional biasanya malah. Ya. Bertaraf nasional. Oke, itu Bapak dan Ibu terkait ini semua. Dan besok Bapak dan Ibu akan kita simulasikan. Namun saya mohon izin sebelumnya Bapak dan Ibu ya, jika ini kita mau simulasikan besok, tolong Bapak dan Ibu pertama identitas yang data awal itu Bapak dan Ibu isi dulu. Kemudian coba mengingat-ingat kembali terkait dengan inventaris kegiatan Bapak dan Ibu yang pernah Bapak dan Ibu lakukan. Dari pangkat terakhir hingga sampai hari ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu kita akan coba simulasikan sama-sama dan ini nanti akan menjadi untuk diskusi kita besok. Berarti mungkin Bapak Ibu yang jadi peserta itu ya mendownload aplikasi yang ada di materi itu mencoba mungkin menyesuaikan dengan data Bapak Ibu dan mengisi uraian kegiatan inventaris kegiatan itu, kemudian mungkin nanti bisa salah satu setelah Bapak menyampaikan simulasi, mungkin teman-teman yang ingin menyampaikan simulasinya boleh ya Bapak ya? Boleh. Dan ini akan menjadi tugas Bapak dan Ibu sebagai syarat diterbitkannya sertifikat. Gitu ya Pak Puspo ya? Iya, betul Bapak. Paling nanti ada muncul pertanyaan nih.
bagaimana kalau saya yang baru naik pangkat kemarin, apa yang harus saya tulis? Nah, iya Bapak. Untuk yang itu nanti dari saya Pak, nanti saya akan siapkan apa namanya sebuah kumpulan apa namanya inventaris kegiatan. Nah, nanti coba dikonversikan oleh Bapak dulu. Nanti akan saya coba berikan beberapa data dari guru dengan nilai pak lamanya ada, kemudian inventaris kegiatannya apa saja. Nah, coba kepada Ibu tabulasikan dan coba hitung perkiraannya seperti apa. Oh, berarti persyaratan untuk menjadi penilai seperti itu Bapak. Belajar dengan menjadi penilai, tim penilai. Belajar, bukan belajar menjadi. Ya, begitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan? Kalau di chat sepertinya sudah nggak ada. Oke Pak, ada Pak. Ada Pak. Oh, nah ini yang ditunggu ini. Ini yang ditunggu ini Pak Sabriono ini. Tadi kok nggak muncul-muncul gitu. Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Maaf Pak, kalau jamnya kan nyampe nyuri-nyuri terus Pak. Ini Ya, silakan Bapak. Ini terkait dengan penilaian yang mau dimasukkan Dupak. Untuk PKG ini kan kita yang buat sendiri, biasanya kepala sekolah untuk berikutnya tinggal tanda tangan ya Pak. Ya. Selama ini saya gitu terus, dia nggak mau tanya itu, tanya ini, kok nilainya sekian, dia nggak tahu, yang penting tanda tangan saya usulkan. Nah ini PKG-nya kalau sudah naik ke 4D itu ke atas itu, apakah kalau selama 4 tahun terakhir, misalkan kita buat baik-baik, sangat baik itu bagaimana itu? Karena kalau baik semua kayaknya kalau udah tingkat kayak gitu nanti diragukan apa enggak gitu. Atau sangat baik kadang-kadang ini nilai sangat istimewa gimana itu? Gitu. Mohon petunjuk. Oke Pak. Saya alhamdulillah setiap saya ngusul itu nggak pernah saya pakai nilai amat baik Pak. Oh gitu. Setiap saya ngusul tuh nggak pernah saya pakai amat baik. Toh dinilai juga Pak. Oh iya. Karena apa? Saya berpikir, saya maksain diri dengan amat baik, yang secara moral pertanggungjawaban, secara psikologisnya itu lebih dari yang nilai baik. Toh waktu durasi tercepat untuk mengusulkan sama saja Pak, 4 tahun gitu. Iya, betul. Ya, tapi kan beban moral kita Pak. Walaupun teman-teman tuh nggak tahu, tapi dilihat kepala sekolah amat baik. Kayaknya punya beban moral saya kalau amat baik sama kepala sekolah. Tapi saya yakin Pak, Bapak kenapa kepala sekolah tuh nggak banyak nanya tanda tangan aja. Nah, ini sekedar praduga saya, mudah-mudahan praduganya nggak keliru. Kayaknya Bapak lebih senior dari kepala sekolahnya. Bukan itu lah. Jadi percaya saja Bang gitu. Antara dua itu, yang pertama, yang kedua memang beliaunya tidak paham persis untuk urusan yang itu. Taunya yang lain, udahlah. Karena selama ini kalau buat itu yang terakhir biasanya saya buat sangat baik, yang paling terakhir gitu. Nggak apa-apa sih yang Pak. Terakhir. Ya nggak apa-apa Pak, sangat baik satu gitu nggak apa-apa. Iya. Asal jangan sangat baik semua juga. Kok kayaknya ini manusia super sempurna nih. Begitu ya, Pak Sabriono. Ya, makasih. Oke Pak. Ya. Mungkin yang lain. Bu Waswani mau bertanya? Sepertinya iya. Silakan Bu. Iya, izin lagi Bapak. Boleh. Nggak apa-apa, ini boleh beberapa kali juga boleh kok. Terima kasih banyak Bapak. Yang saya ingin tanyakan terkait sertifikat webinar itu Bapak, bisa tidak masuk di unsur penunjang? Oke. Kalau webinar bukan di penunjang, tapi webinar itu masuknya di unsur utama. Tapi berupa pada kegiatan kolektif guru. Jadi bukan pelatihan ya, tapi dia masuk pada pengembangan diri, tapi kegiatan kolektif guru. Karena webinar sifatnya sehari dan nggak ada pelatihan sehari gitu. Oh, seperti itu Bapak. Tapi bisa juga dimasukkan di penunjang Bapak ya? Kalau di penunjang itu di slotnya nggak ada. Karena di penunjang itu yang ada
bukan untuk peserta webinar, yang ada untuk pemateri, instruktur, tutor. Nah, itu. Iya. Iya. Okay. Nah, instruktur, tutor dan sebagainya dia tidak bisa masuk di unsur utama. Ya. Ya, karena dia bukan peserta. Baik, terima kasih. Mungkin lagi, Bunda, masih ada lagi? Iya, izin Bapak. Berarti ini Bapak dia nanti nilainya sesuai dengan produk yang dihasilkan. Kalau misalnya kegiatan kolektif guru, penilaiannya sesuai dengan produk yang ada atau bagaimana? Jadi begini, di kegiatan kolektif guru itu banyak jenisnya. Nah, ada kegiatan kolektif guru yang mengarah pada produksi pada capaian produk, ada yang mengarah pada kegiatan yang sifatnya seminar. Nah, kalau yang sifatnya seminar, dia tidak lihat produk. Nah, webinar itu sifatnya pada kegiatan yang bersifat seminar. Jadi dia tidak melekat dengan produk. Nah, ya, karena sifatnya adalah sifat pemaparan, sifatnya seminar, di mana pada kegiatan tersebut angka kreditnya pun beda. Kalau kita lihat, ntar saya coba. Oh iya, berarti hanya untuk bukti fisiknya hanya berupa sertifikat ya Bapak ya? Nah, surat keterangan, bukti fisiknya, surat keterangannya, kemudian laporan kegiatan. Oh, laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan. Laporan kegiatan hampir mirip dengan laporan kegiatan pengembangan diri lainnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu dalam bentuk produk, itu nilainya 0,15 per produk. Dia tidak memperhatikan apa-apa, 0,15 per produk. Tapi kalau sebagai kegiatan seminar, webinar itu kan sebenarnya seminar online. Webinar itu seminar yang disampaikan secara online. Jadi kalau seminar, kemudian diskusi panel dan sebagainya, itu 0,1 nilainya, lebih kecil dari kegiatan kolektif guru dalam kapasitas menghasilkan produk. Dia nilainya 0,1 per kegiatannya. Tapi beda kalau sebagai pembahas atau kalau pembahas atau apa namanya? Kalau di sini itu narasumber. Narasumber dari webinar itu. Ya, itu nilainya 0,2. Nah, gitu dia Bu ya. Sudah paham, Bu? Iya, siap Bapak. Makasih banyak. Sama-sama, Bu. Masih ada. Wah, akhirnya toh, betul toh, Bapak Sabiono kok. Tadi kalau Pak. Lah iya betul, Bapak. Saya memang menunggu ini, Bapak. Kan biasanya masa ini pertanyaan satu, nggak mungkin lah. Pertanyaan Ibu tadi merangsang memancing itu kayak. Waduh. Ini silakan. Dari dulu juga masih saya bingung, punya sertifikat workshop tapi cuma 2 hari. Kalau 3 hari mungkin kan nggak ada jamnya, cuma misalkan tanggal 1 sampai tanggal 3 gitu. Ini nggak ada jamnya. Nah itu apalagi kalau yang 2 hari itu gimana masuknya kemana Pak? Nanti oleh 32 apa enggak tahu. Oleh tim penilai kalau nggak ada jamnya nanti akan dihitung sebagai sama dengan webinar atau seminar. Jadi dihitung 0,1 Pak. Oh, walaupun 3 hari hitung 0,1 itu ya? Iya, tetap hitungnya satu sertifikat karena dia hitungnya per kegiatan. Jadi mau kegiatannya 10 hari nggak ada jamnya, atau ada jamnya kurang dari 30 jam tetap dihitung sehari. Dihitung sebagai kegiatan webinar. Dihitung biasa berarti. Iya, biasanya yang seperti itu Pak, workshop yang seperti itu workshop yang sekedar jual kegiatan, jual sertifikat. Artinya tidak memperhatikan kebermanfaatan sertifikat itu untuk kelanjutan karir pesertanya. Wah iya Pak. Nggak perlu dimasukin kalau gitu Pak, ngebang bayi berkas itu nanti. Betul. Lihat ya Pak ya. Kita lihat ya laporannya, kemudian sertifikatnya, laporannya, sertifikatnya. Nah, laporan, undangan sih enggak Pak. Nah, biasanya surat izin dari kepala sekolah atau enggak surat apa namanya? Bukan surat tugas ya. Surat apa? Persetujuan kepala sekolah. Nah,
Persetujuan sertifikat sudah 2 lembar. Laporannya 4 lembar sampai 5 lembar. Itu sudah 7 lembar. Di fotokopi 2 kali sampai 3 kali. Sudah berapa itu? Nilainya 0,1. 0,1. Nah, nggak usah dimasukin lah Pak kalau gitu Pak. Iya, betul. Makanya kita benar-benar seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, bolehlah kita punya kegiatan banyak, namun kita juga harus tahu tupoksi kita dan persyaratan yang diwajibkan untuk pengusulan nilai dupak kita seperti itu. Jadi nggak harus semuanya seperti itu. Namun boleh, nggak apa-apa kalau memang ketika Bapak Ibu memang punya kelebihan rezeki, boleh. Oke, makasih. Sama-sama. Yuk. Masih 9 menit lagi, mungkin Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Jadi Bapak Ibu untuk agenda besok kita tetap di jam dan waktu yang sama. Untuk besok itu simulasi pengisian dupak yang nanti akan disampaikan Pak Bambang, mungkin sesuai dengan data yang Pak Bambang punya. Namun demikian, karena dupak, aplikasi dupak sudah disampaikan di materi, jadi Bapak Ibu nanti boleh mencoba-coba sehingga mungkin besok ketika Bapak Bambang sudah mensimulasikan, Bapak Ibu bisa mensimulasikan, memberikan share screen, kemudian contoh sehingga ada diskusi di situ. Begitu ya Pak Bambang ya? Iya. Nah, sekedar saran saja Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu bingung utak-atik, file yang di-download, mohon digandakan dulu untuk diutak-atik. Jadi kalaupun ada diutak-atik, jadi kita simpan masternya Bapak dan Ibu. Save as dulu. Ya. Amankan masternya. Ya, begitu. Begitu, Bapak Ibu. Oke. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Alhamdulillah, sepertinya ini sudah mulai ingin mengotak-atik isian dupak. Pak Desra lagi, silakan, Bapak. Apa itu kalau Pak? Ya. Kalau diadakan satu lagi malam gitu, gimana toh Pak? Supaya bisa penuh mengikuti. Kalau siang nih kayaknya banyak kesibukan di sekolah, jadi mengikutinya separuh-separuh gitu. Oh gitu. Sampaikan aja sama Pak Puspo, sama Bu Umi nanti ngatur. Ya, nanti mungkin kita tetap ada besok, Bapak. Jadi sesuai dengan schedule-nya. Namun kalau menginginkan untuk yang malam, mungkin kita schedule-kan lagi, kita diskusi di grup, kemudian usul juga dengan yang punya ruang, punya Zoom untuk. Nah, itu nggak apa-apa nanti. Dan untuk yang malam, yang jelas juga ketika ruangnya sudah ada, tapi kalau kebetulan Pak Bambang mencari juga yang bisanya mungkin hari apa dan apa, nanti kita bisa share di grup. Begitu Pak Sabriono ya. Oke. Kalau saya secara pribadi Pak Puspo, ya. Kebetulan saya mulai Senin besok sampai dengan tanggal 3 Desember, saya kebetulan ngambil cuti tahunan, jadi free saya. Oh, alhamdulillah, begitu. Ya, berarti mungkin malam bisa, tapi nanti kita schedulekan lagi, Pak Sabriono ya. Terus Pak Puspo, ya. Kemarin diingatkan sama Pak Bambang yang lagi sibuk kan besok free. Yang itu PKG kepala jadi ketemu apa enggak gitu. Udah saya kirim ke Pak Puspo, udah dimasukkan. Sudah masukkan di link Pak. Coba di yang link, tapi di link yang Igornas ada link materi, kan ada 2 tadi saya share gitu. Yang Igornas ada di situ link materi Igornas. Oh gitu. iya. Kalau yang di share punyanya Teteh itu belum dimasukkan. Mungkin belum dimasukkan. Itu ada link materi 2. Jadi bisa dipilih, dilihat mana yang sudah ada PKS-nya. Begitu Pak Sabriono. Ya. Ada PKKS.
Ya, PKKS. Pak Desra mungkin masih Ya. itu sebentar ya Pak Bu Ainun. Baik Silakan. Bapak, izin matikan kamera Bapak sinyalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan Bapak menyarankan untuk membuat aplikasi itu. Kemudian saya ini kan masih tenaga pendidik. Sertifikatnya baru keluar, sertifikat pendidiknya baru keluar, belum ada jabatan fungsional. Itu untuk pengisian angka kreditnya gimana nanti tugas saya? Nanti ini termasuk yang tadi ya Pak Bambang, yang baru Insya Allah mungkin mengusulkan, tahun depan udah ada angka kreditnya mungkin. Intinya begini Pak, besok itu sekaligus menjadi tugas dari kegiatan ini, itu Bapak dan Ibu akan membelajarkan dirinya bagaimana sih cara memprediksi capaian dari karya dan kegiatan Bapak Ibu itu sudah cukup nggak untuk usulannya. Nah nanti bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum memiliki inventaris kegiatan dan sebagainya, nanti dari saya akan saya berikan beberapa paket. Jadi di situ ada paket 1, 2, 3, 4. Di situ saya nanti masukkan inventarisnya apa saja, kemudian pak awalnya saya sertakan. Ya, anggap itu punya Bapak dan Ibu gitu aja. Iya. Saya belum ada pak awal Bapak. Jadi makanya nanti akan saya berikan ada pak awal. Yang jelas saya untuk teman-teman yang belum waktunya mengusulkan sama Pak Bambang dikasih bahan. Terima kasih banyak Bapak. Dikasih bahan, dicoba untuk seperti itu. Seolah-olah bahan yang sudah diberikan Pak Bambang itu punya Bapak Ibu. Seperti itu. Begitu ya Pak Bambang ya? Sip. Ya. Monggo Bu Ainun. Assalamualaikum Pak Posko, Pak Bambang. Waalaikumsalam. Baik, silakan Maaf nih Pak, izin bertanya, mungkin saya nggak nyimak atau gimana. Ini mungkin nyimak. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, tapi mohon izin dijelaskan kembali Bapak. Boleh. Maklumlah kadang si guru ini kan banyak rutinitas yang kadang-kadang kegiatannya tidak terdokumentasikan dengan baik. Sehingga usul pangkat pun terlewatkan. Gimana Pak, misalnya seorang guru itu sudah 8 tahun atau 9 tahun nggak naik pangkat ini. Misalnya dari 3D ke 4A. Itu ada rentang waktu yang maksud saya itu berapa tahun sih yang bisa diusulkan gitu Pak untuk bisa dia bisa naik ke jenjang berikutnya. Terima kasih Pak. Yuk, sudah lama nggak naik pangkat, apa yang dilakukan? Ya usul naik pangkat itu yang pertama. Berapa tahun ya Pak yang bisa diusulkan gitu Pak? Yang diusulkan 5 tahun terakhir. Oh, 5 tahun terakhir Pak ya. 5 tahun terakhir. Yang boleh lebih dari 5 tahun itu hanya ijazah. Gitu. Nah, kalau misalkan gini, sekarang sudah golongannya 3D, tetapi pernah sempat punya ijazah S2 pada saat golongannya masih di 3B, tapi belum diusulkan, boleh diusulkan sekarang. Boleh Pak ya? Nah, boleh kalau untuk ijazah. Tapi kalau untuk karya yang lainnya itu di 5 tahun terakhir. Kalau kasus saya sih Pak, kemarin waktu usulan saya dari 3D ya, 3D. Maunya sih 4A, tapi belum usul-usul. Kan baru mau, belum usul. Makanya, ayo diusulkan, Bunda. Disemangati oleh Pak Posko. Iya. Jadi Pak, tahun 2013 usul ya. Sudah saya masukkan yang ijazah. Cuman untuk pencantuman gelar di SK terbaru itu tidak dicantumkan gitu loh Pak. Dia yang dari BKN-nya. Pendidikannya sudah tercantum nggak? Belum kayaknya yang dari BKN. Yang dari BKN-nya. Mungkin pak terakhir ya Bapak ya. Bisa nanti dilihat di pak terakhir Bu. Pak terakhirnya itu. Ya? Nah, nanti di pak terakhir itu bentar ya Bu ya. Sorry Pak Puspo, saya izin absen sekali lagi. Iya, boleh. Ini. Izin Pak ambil charger. Iya, ambil charger silakan Bapak Ibu. Nah, ya. Ini juga Oke. Mudah-mudahan yang ngambil charger udah nemu chargernya. Sudah nemu, Pak. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bu. Ibu lihat ini Bu ya.
ada di Iya, Pak. format yang kanan. Nggih. Contoh format Pak. Nah, kalau Bentar, seandainya Ibu di S2-nya sudah tertulis, sudah apa namanya di PAK-nya itu, kalau S2 sudah masuk, di sini ada tertulis pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya. Kalau tertulis S1, berarti belum apa? Belum ternilai. Nah, belum ternilai. Bapak, Ibu bisa usulkan lagi. Tapi kalau sudah tertulis di sini, itu berarti sudah masuk dalam kepangkatan. Nah, masalah gelar dan tidak, saya sendiri Bu ya, dari S1 saya, dari sarjana S1 saya apalagi S2-nya, di SK kepangkatan saya memang nggak ada gelarnya. Itu nggak masalah. Tetapi Ibu sudah berhak untuk menggunakan gelarnya itu. Kalau sudah tertulis di situ pendidikannya S2, maka gelar itu sudah boleh dipakai untuk urusan-urusan kedinasan. Jadi kalau di SK itu tidak selamanya harus tercantum. Nggak tahu apa pertimbangannya orang-orang. Mungkin kolomnya yang kurang panjang mungkin. Cuma mungkin Pak, yang saya kemarin agak apa ya namanya, tapi belum sempat tanyakan sih. Yang dari usulan Kanwil, kebetulan saya di Kemenak Pak. Yang dari Kanwil itu kan dicantumkan gelarnya. Tapi yang dari BKN tidak. Cuman ada kesalahan penulisan nama juga sih yang. Nah, kalau itu bisa diajukan perbaikan. Oke, Pak. Oke ya. Nah, kuncinya di situ aja. Di PAK itu sudah tertulis belum? Kalau sudah tertulis, nah itu sekaligus saja kalau seandainya mau disertakan boleh. Oke. Iya. Sudah ada lagi, Pak? Oke, iya. Sip. Terus. Demikian Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan untuk sebelum kita akhiri. Jangan khawatir, nanti ada rekamannya, nanti akan kami share di grup, begitu. Sepertinya sudah tidak ada, Bapak. Jadi Pak Puspo, titip nih sampaikan ke Bu Umi nih. Apa namanya? Seandainya masih berpeluang untuk siapkan satu room lagi. Oh ya, setelah besok. Setelah besok, ya kita coba menampung malamnya itu. Tapi nanti isinya adalah bonus materi tips bagaimana mengoptimalkan karya untuk UPAK itu. Iya. Ditunggu informasi berikutnya. Iya, insya Allah nanti saya sampaikan ke Teteh nanti untuk masalah roomnya, karena kita sudah dikasih roomnya 4. Nah ini ada bonus. Insya Allah kalau Teteh tidak ada kegiatan, yang jelas kalau Teteh bisa menyediakan pasti nabraknya ke saya. Insya Allah mumpung saya free juga Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya kebetulan di daerah kami sekarang guru-guru di bawah provinsi ini itu kan di kami sudah diterapkan sebagai ASN. Jadi acuan pandangannya sebagai ASN, sehingga hari libur semester itu nggak ada libur. Tapi guru punya hak cuti 12 hari kerja dalam setahun itu. Nah, saya manfaatkan tahun ini ambil 12 hari kerja. Begitu. Semoga ini juga ini menjadi dilema atau mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan dari terutama untuk kita ya Bapak ya. Kalau dari pihak kepemerintahan pendidikannya itu belum memberikan semacam payung hukumnya. Ya, payung hukumnya nanti kita juga menjadi buli-bulian. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Pak Imbada mau bertanya? Kok sepertinya Pak Imbada, Bapak Imbada mau bertanya? Khusus sedang memperhatikan Pak Puspo. Oh, begitu. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir.
yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya menjadikan kita menambah ilmu, menambah semangat untuk segera mengusulkan dupak kita. Walaupun mungkin kemarin sudah disetujui, namun setidak-tidaknya dengan adanya ilmu ini kita bisa menginventaris untuk periode berikutnya. Sebelum kita akhiri, silakan Pak Bambang untuk memberikan closing statement. Monggo Pak Bambang. Oke, tidak pertemuan tanpa sebuah kalimat untuk closing ya Pak Puspo ya. Ya. Iya. Kalau teman-teman di Indonesia Timur sudah benar-benar senja menjelang malam, kalau seandainya langitnya cerah, maka ntar malam itu di gugus langit itu ada bintang-bintang. Amin. Ya, biasanya sering sekali orang itu membuat suatu motivasi buat anaknya, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Amin. Kalau siswa disuruh gantung setinggi langit, maka gurunya pun harus setinggi langit pula. Kan guru yang ngantarin siswanya. Iya, betul. Kenapa kita pun harus gantung cita-cita setinggi langit? Karena ada dua kemungkinan. Pertama, kalau cita-cita itu tercapai, ya alhamdulillah kan tercapai. Ya. Tapi kalau tidak tercapai, ya setidaknya kita pernah bersama bintang-bintang di langit. Oke, itu dari saya. Terima kasih Pak Bambang yang luar biasa. Mantap Pak Bambang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Bambang, terima kasih sudah membersamai kami beserta kegiatan workshop pola 84 jam yang diselenggarakan oleh Igornas Kabupaten Pulau Morotai ini, yang pada hari ini sudah memasuki sesi ketiga, hari ketiga, namun masih ada satu sesi dan ada kemungkinan ada satu sesi bonus. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kecerdasan, kemotivasian, sehingga apa yang telah kita dapatkan menjadi motivasi untuk lebih dan lebih. Saya selaku host dan moderator di kegiatan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang dan teman-teman peserta. Dan mohon maaf jika dalam kegiatan tadi ada kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.